Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia? Hari ini berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam untuk edisi program Smart Branding. Tentunya saya sudah bersama dengan ahlinya branding yang sudah hadir dan bersiap untuk memberikan edukasi buat Anda di 1 jam ini. Ada Mas Yuswo Hadi. Selamat pagi Mas Yuswo. Pagi, Daryl. Gimana Sehat kabarnya ya? Mas Yuswo? Alhamdulillah sehat Mas Baik. Yuswo. Ya, Ini walaupun masih terus di rumah. yes, betul sekali. Mas Yuswo, ini event sukses sekali Mas Yuswo ya. Ya. Boleh sedikit Walaupun hari di-sharingkan Mas Yuswo? pertama ada kendala, tapi hari kemarin sudah oke, dan hari ini mudah-mudahan lancar. Semua lancar. Baiklah. Wow. Mas Iwo, boleh sedikit dikasih gambaran resultnya seperti apa sebelum kita bahas masalah kontennya Mas Iwo? Mengenai event ini ya? Ya, betul. Oke. Teman-teman, jadi hari Selasa, Rabu, dan Kamis hari ini saya menggelar sebuah event besar. Kenapa besar? Karena mendatangkan atau menampilkan sekitar 40 lebih ya pembicara. Artinya kalau sebuah conference ada sekitar 40 lebih itu kan cukup besar ya, karena nggak mudah ya. Dan itu sebagian besar adalah founder, CEO, dan director ya di sekitar 15 industri ya, dan sekitar 25-an branding expert kumpul semua, mulai dari retail branding, kemudian ada B2B branding, kemudian ada brand leadership, kemudian ada juga mengenai brand storytelling, ada mengenai branding logo dan corporate identity, kemudian ada lagi city branding ya, atau place branding. Jadi Banyuwangi case-nya nanti Pak Bupati akan hadir sore ini. Terus kemudian ada global branding. Jadi intinya semua pembahasan mengenai branding itu ada di conference ini. Ya, itu di track pertama. Jadi nanti itu seminarnya itu ada 2 track paralel ya. Jadi yang kiri kalau musik itu stereo kalau zaman dulu. Sekarang udah enggak stereo ya. Sekarang udah Dolby ya. Dulu zaman kolonial itu namanya stereo kanan kiri gitu. Nah, yang kiri branding practices itu ngomongin everything about branding, yang kanan adalah mengenai namanya industri comeback ya. Karena apa? Kenapa kita ambil industri comeback? Karena ini semua industri berjatuhan ya, walaupun ada yang growing ya, berjatuhan. Nah, setelah PSBB mulai dilonggarkan, maka sudah nyungsep tapi terus balik lagi gitu ya, comeback lagi gitu. Jadi nanti ada 15 industry leaders ya, misalnya Pak Irfan Setiaputra itu CEO Garuda Indonesia, kemarin sudah tampil ya, cerita mengenai bagaimana Garuda Indonesia itu comeback ya, karena orang naik pesawat sekarang takut. Terus ada consumer good ya, kemarin Pak Budiman ya, CEO-nya Enesis ya, kemudian ada Bu Handayani, itu adalah direkturnya BRI, direktur konsumer. Nah, itu juga hadir mengenai bagaimana BRI comeback lagi. Jadi intinya banyak sekali komplit ya, mulai dari pembahasan teknis mengenai branding. Oh ya, termasuk personal branding. Silih saya minta, Mas Silih Agung Wasiso tak minta untuk jadi pembicara. Jadi beliau hadir. Kemarin kalau nggak salah, kemarin sore atau kemarin siang kalau nggak salah, beliau juga sudah ngomong mengenai personal branding. Jadi everything pembahasan mengenai branding ada, terus everything pembahasan mengenai industri yang ingin comeback ya, yang akan comeback di kenormalan baru juga ada. Gitu secara umum. Jadi luar biasa. Yang hadir ada 700 saja, yang daftar itu sudah ada 700, mendekati 800 ya, 750-an. Jadi seru, acaranya seru, luar biasa. Berarti ini bisa dibilang the most comprehensive branding web conference di Indonesia ya, Mas Iwo ya? Kalau di Indonesia sudah pasti, tapi saya curiga bisa di dunia. Ada kecurigaan positif ya? Kita kan ngeklaim kan boleh. Kenapa di dunia?
ya bukan apa-apa sih, karena web conference itu kan sekarang belum banyak, karena Betul, usianya betul. baru 3 bulan. Jadi ini kan masalah kecepatan. Jadi saya sudah googling, rasanya belum ada conference mengenai branding di dunia yang bisa menampilkan 40 pembicara lebih ya. Tapi mungkin 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi mungkin ada yang lebih besar. Tetapi so far saya belum lihat yang sebesar ini ya, karena orang masih belajar untuk web conference gitu ya. Karena usianya baru sebelum 3 bulan yang lalu namanya seminar tuh fisik, tetapi sejak 3 bulan terakhir itu web conference kan. Nah, orang masih belajar, masih belum banyak ngerti di dunia ini, nggak cuma di Indonesia. Makanya yang bisa cepet-cepetan menggelar web conference sampai 40 lebih pembicara, saya kira baru Indonesia Brand Forum. Jadi mungkin saya kalau mengklaim ini yang terbesar di dunia so far ya, ya nggak tahu 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi, mungkin benar gitu. Tapi ini luar biasa ya Mas Tio ya, persiapannya tuh sebulan loh, itulah keajaiban digital ya. Betul, Kalau ya, event-event dulu kan teman-teman. betul-betul harus lama ya, secara fisik Iya. ya Mas ya. Nah, mungkin agak cerita dikit kehebat. Kenapa nggak bilang dari dulu sih, Kak? Atau kalau supaya nggak lupa bayar tiap bulan, langsung aja auto debit dari tabungan BJB tanda mata kamu. Ya udah, Ade mau lanjutin ngedrakor dulu kalau gitu. BJB, tanda mata untuk negeri. BJB. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya. Yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Setelah 3 bulan stay at home, kita akan memasuki fase new normal dengan landscape bisnis yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada fase ini, perusahaan dipaksa untuk survive, melakukan recovery, dan akhirnya menciptakan growth momentum kembali. Indonesia Brand Forum 2020 akan hadir pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2020 berformat web conference, membahas branding practice dan industri comeback untuk menyongsong era new normal, menampilkan lebih dari 40 pembicara, 33 sesi dalam 3 hari, membahas mengenai bagaimana brand bisa bangkit di new normal dengan 3 strategi, rebound, reboot, dan reborn. Jadi yang terdepan untuk masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.indonesiabrandforum.com. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner InVenture. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Saya masih bersama dengan Mas Yuswo Hadi, Managing Partner InVenture. Dan hari ini kita akan menyinggung sedikit tentang sebuah perhelatan akbar yang ternyata ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin diklaim di dunia ya, Mas Iwo ya. Untuk bisa menghadirkan banyak sekali pembicara. Dan ini uniqueness-nya adalah bahwa event ini tidak menggunakan kalau saya bilang etika-etika yang berhubungan dengan harus ketemu dengan asistennya dulu, bikin janji dulu, semua berdasarkan kedekatan dan itulah pentingnya circle of network. Jadi Anda dengan mudah mampu
memberikan kontribusi yang baik jika memang semua hal yang berhubungan dengan sosialisasi Anda kepada sahabat atau rekan Anda, network Anda luas, link Anda juga bagus, itu semua akan bisa berjalan dengan baik dan juga benar. Oke, kita coba menyinggung sedikit tentang temanya Rebuilding in the Era of a Pandemic dengan subjudul Rebound, Reboot, dan juga Reborn. Mas Siwo, kalau kita melihat dari 3 poin penting ini kan yang digadang-gadang memang menjadi andalan ya, subjudulnya yaitu Rebound, Reboot, dan juga Reborn. Nah, mungkin boleh kita jabarkan, Mas Siwo, agar pemaksimalan dari event tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli yang masih berlangsung ya nanti ya? Ini masih bisa hari ini masih berlangsung sampai dengan sore, terus nanti juga ada, hari ini justru bagus-bagus ya, karena ada Pak Aswar Anas, itu adalah Bupati Banyuwangi, karena Bupati Banyuwangi kemarin ya 2 atau 3 hari yang lalu dikunjungin Pak Jokowi, dan Pak Jokowi bilang bahwa Banyuwangi adalah kabupaten yang paling cepat merespon kenormalan baru ya, menerapkan protokol untuk sektor pariwisata. Jadi kenapa? Karena paling bagus, maka kemudian Pak Jokowi secara khusus datang ke Banyuwangi untuk ngecek kondisi di sana, ya. Pak Bupati luar biasa mempersiapkan Banyuwangi agar para turis itu balik lagi ke Banyuwangi, karena semua orang sekarang takut liburan, tetapi karena sektor pariwisata di Banyuwangi adalah sektor pilar ya di sana. Kalau sektor pariwisatanya nggak tumbuh, takutnya nanti ekonominya juga jadi nggak tumbuh, maka Pak Bupati sangat serius ya, semua hotel, semua destinasi itu dipastikan penerapan protokolnya. Nanti juga ada global marketing oleh Ricky Afrianto, itu beliau adalah Global Marketing Director di Mayora. Mayora termasuk ya brand Indonesia yang paling top dalam hal global marketing ya, karena kayak Kopiko segala macam itu udah ada di puluhan negara di dunia, dan itu yang mengarrange ya, mengelola adalah Ricky. Jadi nanti Ricky akan sharing mengenai global marketing. Cuman menarik teman-teman, challenge-nya nanti temanya adalah pandemi itu antitesis globalisasi. Jadi perdagangan dunia agak terkendala, arus barang sama arus orang sekarang ya itu agak dikekang ya. Kalau sebelumnya kita ngomong globalisasi dunia, globalisasi selama 10 tahun terakhir, tetapi dengan pandemi, maka globalisasi dan perdagangan dunia itu terkendala. Karena apa? Karena negara-negara curiga. Sekarang misalnya kita produk-produk Cina kita mungkin sudah nggak mau pakai ya, karena takut asal dari corona itu asalnya dari sana. Jadi dulu sebelumnya produk-produk Cina membanjiri, tetapi sekarang agak terkendala. Nanti juga ada Pak Awaludin di rute-nya airport Terminal 3 Soekarno-Hatta. Airport juga berubah luar biasa, sehingga kita akan tahu bagaimana strategi dari Pak Awaludin untuk agar orang tetap berkunjung ke Terminal 3 atau ke Soekarno-Hatta. Solusinya apa? Solusinya adalah konsep yang namanya digital airport. Jadi airport itu mau dibawa dari high touch menjadi low touch. Teman-teman, jadi dengan ada pandemi itu ekonomi bergeser, bertransformasi dari high touch. High touch artinya orang banyak sentuhan, kan sebelumnya di airport kan crowded ya, jadi potensi untuk banyak sentuhan, dibawa menjadi low touch ya. Low touch ini yang paling gampang solusinya adalah dengan digital. Jadi dengan digital semua antri nggak ada, tetapi nanti ada notifikasi untuk begitu sudah boarding, dinotifikasi langsung masuk, jadi nggak pakai ngantri gitu. Itu adalah bentuk-bentuk solusi low touch. Terus nanti juga ada dari Boga Group ya, mengenai cloud kitchen. Jadi restoran sekarang juga begitu ya, restoran itu sudah tidak boleh dine in ya, sekarang sudah boleh lagi sih, tetapi artinya boleh dine in pun jaraknya jauh-jauh ya, nggak bisa seperti sebelumnya. Maka konsep food delivery dengan menggunakan cloud kitchen atau ghost kitchen. Ghost kitchen itu maksudnya resto, tetapi tidak ada pengunjungnya gitu. Di situ cuma dapur, ya. Yang ada di situ cuma ghost, ya, cuma hantu-hantu. Makanya kenapa disebut ghost kitchen? Ya, kalau resto kan
biasanya kan banyak orang kan di situ kan ngantri betul. pada makan, tapi ini nggak ada orangnya, maka karena nggak ada orangnya disebut Ghost gitu. Tapi laku nggak? Laku karena situ cuman Ghost Kitchen itu cuman Istilah kitchen ya, cuman ada chef di situ, tukang masaknya. Nah, orang pesen nanti ada GoFood, ada GrabFood itu pesen di situ ngantri di situ dikirimkan ke rumah-rumah. Itu yang namanya cloud kitchen ya. Makanya Resto sekarang bertransformasi dari high touch menjadi low touch ya. Maka kemudian konsep cloud kitchen itu booming sekarang. Nanti dari Boga Group ya, Bu Ellen Widodo akan sharing itu. Nah, mengenai rebound, reboot, reborn, ini banyak cerita jadi udah habis nih waktunya. Tapi dikit ya, nanti kalau dipotong nggak apa ya, lanjut ke berikutnya. Kita masih ya. ada 4 menit, silakan Mas Yo. Ya, oke. Jadi saya akan jelaskan mengenai topiknya Indonesia Brand Forum adalah rebound. Teman-teman kalau rebound itu, teman-teman kalau yang di bola basket pasti, yang suka basket pasti ngerti ya, rebound itu mantul lagi gitu ya. Jadi mau keranjang tapi yang guardnya yang di belakang itu dipantulin lagi jangan sampai masuk, itu namanya rebound. Jadi teman-teman dengan adanya pandemi itu perusahaan-perusahaan, industri-industri banyak yang nyungsep gitu ya, jatuh. Tapi dengan dibukanya PSBB maka harus mantul lagi ke atas gitu. Itulah yang disebut sebagai rebound. Jadi melalui Indonesia Brand Forum ini kita akan sharing banyak sekali 15 industri bagaimana strategi mereka untuk rebound. Jadi dari titik terbawah bottoming up masuk naik lagi gitu. Jadi jangan nyungsep terus gitu. Ya. Kayak kemarin misalnya saya dapat cerita dari Mas Dang Mawardi, dia CEO-nya Inspiro. Dia itu yang bikin konser musiknya Rod Stewart, ya Linkin Park, ya. Artis-artis dari dunia dibawa ke GBK, dibawa ke Indonesia. Nah, dulu booming luar biasa, tetapi sekarang konser-konser musik atau dia juga bikin Jakarta Marathon gitu ya. Jadi sport event olahraga. Di masa-masa pandemi tidak boleh kumpul-kumpul gitu. Maka terus masa depan konser musik sama sport event gimana gitu. Nah, itu sekarang tutup semua gitu. Makanya kemarin Pak Andang bilang yang kunci adalah penerapan protokol COVID gitu ya. Jadi dari nyungsep, jangan sampai nyungsep terus gitu. Memang sekarang IO banyak yang nyungsep gitu. Tapi Pak Endang bilang, perkiraan para pakar, IO itu, ya yang bikin konser musik atau sport event, itu memang yang paling lama recover. Itu perkiraan 3 tahun lagi baru event itu akan muncul lagi gitu ya. Termasuk event perkawinan dan seterusnya. Ya, nah, akan balik lagi 3 tahun lagi. Tapi Pak Endang bilang, kita nggak mau menjadi yang terakhir gitu. Jadi kita yakin dalam waktu dekat IO ini akan balik lagi, kuncinya adalah penerapan protokol gitu ya. Jadi dari turun begini, tapi jangan sampai nyungsep terus gitu. Tapi harus rebound gitu. Ya, jadi nanti akan banyak industri sharing bagaimana mereka rebound. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah reboot. Ya, reboot itu teman-teman kalau di dunia komputer kontrol alt-del itu disebutnya, teman-teman mungkin lebih gampang nangkepnya adalah kontrol alt-del ya. Komputer itu baru begitu dikontrol alt-del atau di reboot, maka kemudian data hilang semua gitu ya. Jadi kalau lukisan, dari lukisan yang ada gambarnya tiba-tiba dihapus menjadi kanvas yang putih kosong putih gitu. Itu namanya reboot ya. Kenapa harus perusahaan-perusahaan brand itu di-reboot? Ya, karena lingkungan bisnisnya sudah berubah. Contohnya airline. Airline itu sebelumnya ketepatan waktu, kemudian makanan di in-flight, ya ada majalahnya di in-flight, terus kemudian makanannya kalau Garuda ya, misalnya makanannya, kemudian ada videonya, itu penting. Tetapi dengan adanya pandemi itu semua sudah nggak penting gitu. Ya, karena yang penting sekarang adalah aku naik pesawat dan keluar dari pesawat itu aku nggak terjangkit COVID gitu. Jadi sekarang keselamatan itu menjadi prioritas nomor 1 bagi airline. Makanya misalnya IATA itu sudah menetapkan
kapasitas pesawat itu harus separuhnya 62%, nggak boleh penuh gitu. Harus ada social distancing. Oke, baik. Tahan sebentar, Mas Iwo, Ya. sampai dengan ribut. Nanti kita coba Oke sambung ya, lagi. nyambung ya. Yang Reboundnya berikutnya nanti ya, di berikutnya Ya. ya. Oke. Ya. Oke, nanti kita ribut sedikit ya bagian yang baru bergabung. Silakan berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Nanti kan kami informasikan lebih detail lagi tentang event Indonesia Brand Forum 2020 yang masih berlangsung sampai dengan 2 Juli 2020. Kami segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Setelah 3 bulan stay at home, kita akan memasuki fase new normal dengan landscape bisnis yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada fase ini, perusahaan dipaksa untuk survive, melakukan recovery, dan akhirnya menciptakan growth momentum kembali. Indonesia Brand Forum 2020 akan hadir pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2020 berformat web conference, membahas branding practice dan industri comeback untuk menyongsong era new normal, menampilkan lebih dari 40 pembicara, 33 sesi dalam 3 hari, membahas mengenai bagaimana brand bisa bangkit di new normal dengan 3 strategi, rebound, reboot, dan reborn. Jadi yang terdepan untuk masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.indonesiabrandforum.com. Sesungguhnya, setiap perempuan dikaruniai keindahan sekaligus kekuatan. Darinya lahir kehidupan baru. Olehnya hadir sosok berkualitas. Bersamanya ada banyak cinta dibagikan. Perempuan, penolong yang Tuhan ciptakan agar setiap keluarga terbangun dan bangsa menjadi kuat. Mari menjadi perempuan yang cerdas dan bernas, memaksimalkan setiap potensi agar dapat berbagi bagi sesama. Semua wanita Indonesia smart ya. Mereka bisa mengorganize untuk dirinya sendiri. Aku harus jadi apa? Harus bisa seperti apa? Dapatkan inspirasi dari setiap perempuan smart dan tangguh dalam Smart Woman, hanya di Smart FM. Smart Woman kini hadir setiap Jumat jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Smart Woman berdaya untuk kemajuan bangsa. Pertandingan bukan hanya bicara soal kemenangan. Pertandingan juga bicara soal belajar. Belajar menerima kekalahan, belajar merangkul kemenangan lawan, dan belajar bagaimana bertanding lebih maksimal. Dalam ajang olahraga, memberi pelajaran tentang latihan, kerja keras, kompetisi, dan strategi meraih kemenangan. Untuk menemani weekend Anda, kami hadirkan informasi terbaru seputar dunia olahraga dalam Smart Sport. Smart Sport mewarnai akhir pekan Anda lebih bersemangat dan pastikan Anda bergabung bersama kami dalam Smart Sport setiap Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Smart Sport disiarkan di Smart FM Network. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner Inventure. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yusuf Hadi atau Mas Sibo, dan kita masih membahas tentang satu event yang masih terus di-highlight dari mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. Nanti sore ada kelas juga yang mungkin bisa Anda ikuti program-programnya. Tapi mungkin kalau kita fokus kepada 3 poin penting yang digadang-gadang dari Indonesia Brand Forum sebagai momentum yang betul-betul harus diperhatikan mengenai rebuilding in the era of pandemic dengan subjudul rebound, reboot, dan juga reborn. Kalau tadi rebound adalah strategi, itu berarti strategi bottoming up ya, Mas Iwo ya? Kalau yang rebound ya? Kalau rebound itu bottoming up. Oke, sedangkan kalau reboot itu strategi creative destruction ya? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau rebound kata kuncinya adalah restructuring,
value proposition. Jadi kalau kita mau rebound, mau balik lagi, maka value proposition-nya itu dirubah agar sesuai dengan kondisi pandemi gitu. Contohnya hotel. Hotel itu kalau sebelum pandemi kan tamunya kan datang gitu. Ya, tetapi setelah pandemi tamu tuh nggak berani ke hotel gitu. Maka kemudian dia menawarkan food delivery gitu kan, punya dapur, punya chef yang hebat kan. Nah, kalau sebelumnya tamunya datang makan di restorannya hotel, nah sekarang dia harus jemput bola ya melalui food delivery gitu. Nah, itu value proposition-nya dirubah ya agar bisa rebound. Terus kemudian kalau reboot itu reinventing business model. Jadi model bisnisnya itu diubah ya. Awalnya kita ke rumah sakit ya berobat ya ke dokter, tetapi karena sekarang orang semua takut ke dokter, takut ke rumah sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit-sakit COVID itu ngumpul di rumah sakit, maka bisnis modelnya diubah dari fisikal ke digital. Ya, maka kemudian muncul yang namanya telemedicine gitu ya. Jadi itu bisnis modelnya di reinventing, ditemukan kembali gitu. Kalau yang high touch dengan ke rumah sakit itu sudah nggak relevan, artinya orang takut semua, maka kemudian di shifting ke yang lebih relevan, yaitu low touch digital, dengan menggunakan digital. Maka kemudian muncul konsep namanya telemedicine. Nah, itu hadir Klik Dokter kemarin ya, Pak Dino. Nah, kalau yang ketiga yaitu reborn, ya tadi kan baru 2 ya kepotong, karena saking semangatnya banyak. Nah, yang terakhir adalah reborn. Reborn itu artinya terlahir kembali. Ya, jadi kalau sebelumnya value proposition mengenai value proposition, yang kedua reboot adalah mengenai bisnis model, maka kalau reborn itu mengenai brand identity. Jadi di level brandnya. Jadi yang terlahir kembali adalah brandnya atau brand identity-nya gitu. Ya, jadi misalnya kayak Garuda, dari awalnya image-nya, identity-nya adalah high touch gitu, kekuatan service. Ya, service yang dijalankan oleh orang. Ya, pramugarinya, kemudian makanannya, ya, jadi in-flight entertainment-nya itu ya, jadi high touch. Maka kemudian di era pandemi, maka airline itu harus wajahnya harus berubah dari high touch menjadi low touch gitu, dengan memanfaatkan digital gitu. Sama juga airport. Airport tuh awalnya adalah high touch ya, semua dengan manusia. Ya, kedekatan service itu dengan kekuatan senyum manusia. Nah, sekarang senyum itu sudah agak nggak relevan lagi gitu ya, karena orang nggak ketemu gimana mau senyum gitu ya. Jadi senyumnya adalah ya, kan kalau senyum kan kita bisa lihat senyumnya kan harus deket kan. Sementara pandemi menginginkan kita nggak deket gitu. Kalau jauh kan orang senyum juga nggak kelihatan kan. Nah, suaranya nggak kedengaran gitu ya. Nah, maka kemudian sekarang services kalau di airport nanti arahnya akan contactless ya, bahkan nanti paspor itu nggak pakai dipegang gitu, jadi langsung pakai biometrik namanya, itu mukanya masuk di kamera gitu, langsung kecatat itu. Oh ini lahir tahun sekian, asalnya mana, kemudian pekerjaan apa, semua sudah masuk ke itu tanpa nyentuh, jadi langsung disorot mukanya gitu, langsung semua identitas di paspor langsung masuk, terus kemudian langsung terproses gitu. Jadi semua nanti layanan di airport itu akan diarahkan dengan konsep digital airport oleh Pak Awaludin, oleh Pak Dirut, itu akan contactless gitu, atau at least less kontak gitu. Jadi kalau bisa kontaknya nggak banyak gitu. Jadi wajah dari airport itu diubah dari high touch itu menjadi low touch gitu. Ya, karena kalau wajahnya masih high touch, maka customer takut gitu. Wah, aku kalau airport itu masih high touch, takut karena nanti akan menjadi sumber penularan COVID gitu. Kira-kira gitu dari. Oke, Mas, ini berarti kalau kita bicara masalah reborn, ya strategi membangun kembali identitas baru di kenormalan baru ini. Ketika value proposition-nya dan bisnis model berubah, DNA-nya juga pasti harus berubah ya, Mas Iwo ya? Apa mungkin ada proses sementara aja? Betul. Jadi otomatis
teman-teman diyakini bahwa pandemi ini akan kita hadapi. Jadi kalau kata Pak Jokowi, kita itu hidup berdampingan, hidup bersahabat dengan virus itu akan menjadi sebuah sesuatu yang terus-menerus gitu. Bahkan sekarang ini sudah ada prediksi gitu setelah COVID-19 nanti muncul anak-anaknya yang lain ya, ada COVID-20, ada COVID-22, ada COVID-30 gitu ya. Jadi kayaknya bakal bermutasi atau apa nggak ngerti. Jadi kita betul-betul akan hidup berdampingan dengan dengan virus-virus sehingga otomatis low touch ekonomi yang harus kita masuki itu berjalan secara permanen gitu. Nah, ketika itu permanen, maka brand pun akan berubah secara permanen gitu. Jadi teman-teman tidak lagi bisa berutopia untuk mengatakan bahwa nanti 3 tahun lagi kita akan seperti 3 bulan yang lalu, seperti saat sebelum pandemi, kayaknya sudah nggak bisa. Jadi kita itu social distancing atau self distancing itu akan kita lakukan terus-menerus ya, karena memang wabah ini akan jadi sebuah sesuatu yang permanen sejak 3 bulan yang lalu gitu. Baik, kita coba lihat dulu ke WhatsApp yang sudah masuk, Mas Iwo. Oke. Ini sudah ada komentar sih, beberapa komentar yang masuk. Selamat dan sukses untuk eventnya Mas Yuswo Hadi, agar ini bisa menjadi sebuah panutan dan juga benchmark buat para pelaku-pelaku bisnis lainnya dan juga para penyelenggara. Sukses selalu sampai dengan 2 Juli nanti. Kemudian juga, Mas, dari 3 hari pelaksanaan event ini, apa sebetulnya pesan moral yang ingin disampaikan kepada pelaku bisnis masa pandemi COVID-19?